Saya ini terbiasa mendengarkan books on CD dulu. Oh, oke. Jadi saya biasa mendengarkan buku. Jadi saya kemarin sering memanfaatkan aplikasi Audible untuk gitu ya. Iya, untuk suara karena saking waktunya mepet untuk baca buku. Sekarang bisa baca buku. Wow, oke. Dan terima kasih Miss Mary. Ini saya bawa nih bukunya. Waduh. Ini buat teman-teman semua yang ngikutin acara ini, saya dapat buku ini, The Leader's Greatest Return, tulisan dari John Maxwell. Yes. Ini adalah hadiah dari Miss Mary. Yang ditandatangan langsung oleh John C. Maxwell di Orlando nih. Tandatangan langsung nih. Saya bawa ini ke sini. Terima kasih karena Miss Mary kirimin buat saya buku ini. Saya ingin sampaikan terima kasih. Saya baca. Thank you. Dan saya sebenarnya sengaja saya bawa sekarang ini karena saya minta tanda tangan. Waduh, nggak salah nih, saya tanda tangan. Kan ditandatangani sama penulisnya nih, tuh Anies Baswedan ditandatangani. Nah, sekarang saya mau minta Miss Mary juga tanda tangan di sini. Oh gitu, iya. Wow. Makanya saya bawa lagi bukunya. Wow, this is amazing. Aduh, you're so humble. Ini gini, sebenarnya kalau buku-buku itu ditandatangani oleh penulisnya dan saya simpan, usia buku ini mudah-mudahan lebih panjang daripada usia-usia kita. Dan biarkan nanti anak cucu kita nanti melihat lagi bahwa kita bertukar pikiran, kita berbagi pemikiran, dan ketika ada buku-buku bagus kita saling berbagi. Iya. Nah, sekarang saya jadi punya kesempatan untuk baca buku. Dulu kita, waduh, kalau baca itu summary. Betul. Untungnya nanti saya cerita sedikit. Yes. Saya ini terbiasa mendengarkan books on CD dulu. Oh, oke. Jadi saya biasa mendengarkan buku. Jadi saya kemarin sering memanfaatkan aplikasi Audible untuk gitu ya. untuk suara karena saking waktunya mepet untuk baca buku. Sekarang bisa baca buku. Wow, oke. Jadi tanda tangan dulu dah. Siap. Wow, this is saya tanda tangan. Saya tulis tanggal ya. Ya. Tanggalnya 3 Oktober. 24. Oke. Thank you, Miss Mary. Makasih. Thank you so much, Pak Anies. Makasih. Thank you. And you're very humble too. Miss Mary tanda tangannya di bawahnya penulisnya. Oh iya dong, harus. Ya kan? Harus. Kasih. Nah, jadi kegiatan saya sekarang ini baca, banyak diskusi, tukar pikiran dengan banyak pihak, kemudian menyusun rencana supaya matang. Nanti ketika kemudian itu dijalankan apapun, itu sudah disiapkan dengan matang. Malah saya pengen belajar dari Miss Mary. Wah, gimana nih ngelola sampai seperti Meriana itu udah jadi sebuah institusi. Iya. Luar biasa. Dan jangkauannya, dampaknya itu terasa bagi begitu banyak orang. You have been an inspiration. Thank you. Buat begitu banyak orang. Thank you. Jadi otoritasnya bukan dapat dari negara, tapi kredibilitasnya itu didapat dari pikiran, konsistensi, narasi, dan that's powerful. Iya. Saya harus belajar. No. I'm humbled. Iya, ini salah satu contoh orang yang punya kerendahan hati adalah dia selalu membuka ruang untuk mendengar dan belajar. Because leaders are learners. Yes, indeed. Gitu. John C. Maxwell itu termasuk salah satu sosok yang saya kagumi karena pemikiran beliau tentang kepemimpinan itu sangat luar biasa gitu. Jadi ketika saya bertemu dengan beliau di Orlando, terus beliau mau memberikan bukunya dan tanda tangan, salah satu sosok pemimpin yang pastinya ada di benak saya adalah Pak Anies. Salah satu bahasan yang di dalam buku ini kan judulnya Leader's Greatest Return ya. Tapi sesungguhnya seorang leader bagaimana dia bisa menciptakan leader-leader pemimpin yang baru gitu. Dan saya yakin sebelum baca buku ini Pak Anies pun juga sudah melakukan hal tersebut. Salah satu yang menjadi inspirasi saya sampai hari ini adalah to create a leader's table. Bagaimana seseorang yang mungkin di mata dunia belum terlihat layak menjadi seorang pemimpin, tapi kita ajak dan undang untuk duduk bersama-sama dengan pemimpin supaya selain kita bisa mengobserve, mereka pun juga sudah bisa ada proses
transformasinya itu. Dan itu kan sudah dilakukan oleh Pak Anies bahkan dari sejak Indonesia Mengajar. Saya termasuk salah satu yang waktu itu diundang ketika Pak Anies menjadi Mendikbud. Waktu itu ada event di mana mentors meet dengan studentsnya. Ketemu, dan itu kan bagaimana leaders itu di-create dengan proximity gitu. Betul, saya terusin lagi nih Miss Mary terkait dengan ini. Betul sekali bahwa kita ini harus menumbuhkan leaders baru. Dan saya tadi Miss Mary nyebut soal Indonesia Mengajar misalnya. Saya selalu tegaskan Indonesia Mengajar itu dari awal ketika didirikan itu bukan semata-mata untuk mengisi kekurangan guru di daerah-daerah yang terpencil dari Jakarta. Tapi tujuannya adalah menumbuhkan pemimpin Indonesia masa depan. Ini program kepemimpinan melalui peran sebagai guru SD di daerah yang terpencil. Tapi tujuannya bukan jadi guru SD di situ. 1 tahun aja di situ, pulang. Lalu sudah itu tumbuh. Tapi dengan apa? Ini saya selalu katakan, pemimpin masa depan yang memiliki kompetensi global, tapi paham akar rumput. Karena banyak sekali pemimpin-pemimpin yang memiliki kompetensi global, tidak paham akar rumput. Akar rumput Indonesia. Yang mengerti akar rumput tidak memiliki kompetensi global. Nah, kita kepengen dua-duanya ada. Karena itulah Indonesia Mengajar adalah menumbuhkan kepemimpinan. Nah, sesudah itu mereka akan menyebar kemana-mana, berbagai sektor. Sekarang sudah ada lebih dari 1.000 orang dengan berbagai minat, berbagai profesi, berbagai afiliasi. Yang itu semua adalah pemimpin-pemimpin ke depan. Ketika kami merekrut usianya di bawah 25 tahun pada waktu itu. Dan kenapa di bawah 5 tahun? Ya karena memang kita ingin mereka bersiap-siap untuk punya pengalaman di usia belia gitu. Nah, lagi-lagi pesannya adalah tadi disampaikan, pemimpin adalah pembelajar dan pendidik adalah pemimpin. Setiap pendidik pasti pemimpin dan setiap pemimpin pasti pendidik. Mendidik adalah memimpin, memimpin adalah mendidik. Itu gak pernah bisa dilepaskan jadi satu. Itu bukan kata Anies Baswedan saja. Itu Bung Hatta pun sudah mengatakan itu hampir 100 tahun yang lalu. Karena itu beliau pernah mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia. Karena beliau tahu persis bahwa itu gak bisa dilepaskan tuh. Bahkan di awal Republik ini, hampir semua tokoh-tokoh pendiri Republik adalah juga pendidik. Harusnya benar. Nah, jadi ketika kita menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru, maka harapannya mereka juga menyadari bahwa mereka harus mendidik, mereka harus nantinya menginspirasi, nantinya menggerakkan. Kan urutannya gitu ya? Mendidik, menginspirasi, menggerakkan. Nah, nanti mereka bisa menjadi pemimpin yang menggerakkan. Nah, pengalaman kami juga saya melihat ketika bertugas, Miss Mary, memimpin itu adalah kesempatan untuk kita memberikan semacam pesan bahwa ada nilai, ada ideologi yang menempel dalam diri pemimpin. Itulah yang menjadi pembeda. Kalau ada nilai, ada ideologi, maka instingnya akan sesuai dengan ideologi dan nilai yang dipegangnya. Karena sering sekali menjadi pemimpin itu akan berhadapan dengan situasi sulit. Akan ketemu dengan situasi yang mendadak. Dan ketika sulit dan mendadak, maka langkah yang muncul pasti mencerminkan ideologi yang ada dalam dirinya. Pasti mencerminkan nilai yang menempel dalam dirinya. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang mendadak, itu yang muncul adalah pasti yang sudah menempel dalam dirinya. Karena itulah seorang pemimpin itu harus bersenyawa. Bersenyawa itu jadi satu tuh dengan ide, dengan nilai.
Tanpa itu sulit. Yeah. Dan menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru harus punya itu. Yeah. Nggak bisa, sulit. Yeah. Jadi salah satu pelajaran nih ada yang saya rasakan, mengapa nilai itu penting. Kalau pemimpin pegang nilai, maka dia akan menjadi penjaga norma nilai dalam organisasi. Kalau memimpin negara, maka ada nilai-nilainya nih dalam kehidupan bernegara. Nah, dia menjadi penjaganya. Yeah. Ketika ada yang melenceng, maka pemimpin akan menunjukkan tidak boleh nih, tidak boleh. Tapi kalau pemimpin yang malah justru melanggar nilai, pemimpin tertinggi yang melanggar nilai, pemimpin tertingginya kompromi nilai, di ke bawah lebih rusak lagi nanti. Karena itu yang pegang nilai di atas. Setuju. Tapi kenapa pegang nilai itu penting? Misalnya dalam soal kepemimpinan, saya berikan ilustrasi ya. Kalau saya memimpin 10 orang, maka tiap orang saya akan berikan tugas. Si A ini tugasnya, si B ini, si C ini, sampai Z ini tugas Anda 10. Karena saya memimpin 10 orang. Kalau saya memimpin 400 orang, maka saya buat struktur organisasi. Kemudian saya buat divisi-divisi, saya buat target-target, saya buat SOP, kemudian KPI, lalu organisasi ini jalan. Kalau saya mimpin 400 orang. Tapi kalau saya mimpin 200.000 orang, saya memimpin pakai apa? Pakai nilai. Ini nilainya nih. 1, 2, 3, 4. Lalu pemimpin yang memimpin 400 orang menerjemahkan nilai itu dalam langkah-langkah dia. Lalu di bawahnya pemimpin yang memimpin 10 orang itu, dia menerjemahkan di dalam langkah-langkahnya. Yang paling atas nilai. Tapi kalau yang paling atas tidak pegang nilai, maka yang di bawah nggak tahu ngerjainnya apa, karena nggak punya rujukan. Dan yang paling atas tidak boleh micromanagement. Micro question, not micromanagement. Micro questions. Micro questions. Saya mimpin di Jakarta, saya mimpin 200.000 orang. Itu ukurannya Pemprov DKI itu sekitar 200.000 orang. 11 juta penduduk. Saya mau micromanagement, nggak bisa. ada 1.100 urusan. Micromanagement. Nih, soal pemotongan pohon saya ngajarin. Soal misalnya nih, soal rumah susun saya ngajarin, nggak bisa. Saya micro questions. Pertanyaan, bagaimana caranya setiap pohon tumbang dalam 1 jam udah bersih? That's micro question. Anda pikirkan solusinya. That's great. Bagaimana setiap kali orang datang ke rumah sakit, maka dia terlayani tuntas tanpa antri panjang, 1 jam Anda udah masuk. Itu micro questions. Jadi kalau punya value, terus turunkan micro questions. Value-nya apa? Sampaikan keadilan, kesetaraan, nih value-nya. Habis itu pemimpin-pemimpin di bawahnya menerjemahkan. Nah, itu namanya membangun pemimpin baru. Saya ingat nih ngobrol soal ini, Bu Mary. Terus hari gini ceritanya. Saya bicara kesetaraan, keadilan. Itu nilainya. Lalu ketika bicara dengan kepala-kepala departemen, kepala-kepala dinas yang mengurusin misalnya taman, itu tanya, gimana Pak dengan keadilan ketika urusannya taman? Taman itu kan landscaping, pemilihan pohon, pemilihan bunga, jenis tanah, pupuk. Kok urusan keadilan? Coba kita lihat, saya bilang peta Jakarta. Tamannya adanya di mana ya? Kelihatannya sudahkah taman kita ada di semua tempat? Apakah daerah-daerah slum area udah ada taman? Apa taman itu cenderung daerah-daerah yang sudah makmur? Oh iya ya. Oke, bangun di semua tempat. Dan apakah tamannya berfungsi seperti harusnya sebuah taman ya? Nah, taman bahasa Indonesia taman, bahasa Inggris park, exactly. Tapi kita tempatkan sebagai garden. Kalau bahasa Indonesia 2 konsep, garden sama park. Nah, ketika dia jadi garden, jadi tempat tontonan, bukan tempat bermain. Kalau park, tempat bermain. Cirinya apa tempat kita disebut sebagai garden? Cirinya itu tulisan
dilarang menginjak rumput. Sebenarnya lihat kan di mana-mana dilarang menginjak rumput. Betul. Artinya apa? Betul. Rumput sebagai tontonan. Betul. Bukan rumput sebagai tempat bermain. Betul. Lah, bagaimana dengan rakyat kampung padat yang anak-anaknya tidak punya tempat bermain? Nah, ketika dia datang ke Monas, terus itu ada tulisan dilarang menginjak rumput. Betapa frustrasinya seperti dia. Gak bisa bermain di situ. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan nilai tadi dalam wujud aktivitas. Nah, itulah sebabnya kenapa yang menjadi pemimpin dengan ukuran besar, maka pegang nilai, apalagi negara. Jadi pemimpin tertinggi di sebuah negara, dia harus menjadi penjaga nilai di negara itu. Karena semua aktivitas di bawahnya akan mencerminkan nilai yang dipegang oleh si pemimpin. Saya aja ngurusin Jakarta, itu begitu, dan semua orang pegang nilai itu. Kami sampai rumuskan tuh nilai-nilai yang terus menjadi pegangan kita. Lalu tiap-tiap mengerjakan. Nah, dengan begitu maka kepemimpinan itu akan tumbuh. Tapi kalau saya terlibat dalam micromanagement, tidak ada kepemimpinan. Coba. Begitu saya terlibat, tidak ada bawaan saya yang berani berbeda. Ketika saya bilang nih ya, caranya pohon itu harus beginikan, oh nggak ada yang menentang, semua melaksanakan. Belum tentu itu benar. Setuju. Belum tentu benar. Yang mengerti tentang poluan pohon tuh dia yang punya pengalaman, dia yang punya pengetahuan, dia yang punya jaringan. Saya berinya pertanyaan, micro questions, nilai micro questions, gitu Mas Mary. Thank you, saya belajar banyak. Nah, saya belajar lah. Beneran, hari ini saya belajar tentang micro questions dan bagaimana Pak Anies juga masih tetap sangat cinta, ujung-ujungnya selalu Jakarta lagi. Kalau gitu berarti berikutnya saya nggak punya micro questions, tapi saya punya multiple questions. Pertanyaan yang berlapis yang berhubungan dengan Jakarta tercinta. Oh gitu ya? Ya, jadi saya akan menyebutkan ada 5 nama yang berhubungan dengan Jakarta. Minta komentar dari Pak Anies. Oke. Ini berhubungan dengan orang-orang yang punya pengaruh tentang Jakarta. Yang pertama, Pak Ridwan Kamil. Bebotoh tulen. Kalau saya Persija. Pantesan saya butuh waktu untuk mencerna. Ini kalimat saya salah dengar atau apa? Karena saya bukan pemain pecinta sepak bola. Oke, jadi kalau Pak Ridwan Kamil apa? Bobotoh. Itu pendukungnya Persib. Oke. Kalau saya The Jack, pendukungnya Persija. Oke, siap. Sudah cukup ya, kalimat itu sudah cukup. Yang kedua berarti Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung kejutan. Ya kan, kejutan kan? Siapa yang pernah mengira? Betul. Jadi Pak Pramono Anung adalah kejutan. Saya kenal dengan beliau udah agak panjang, sejak saya zaman masih kuliah. Saya aktif dan dekat berinteraksi dengan beliau sejak masa kuliah. Oke. Yang ketiga, Pak Dharma Pongrekun. Pak Dharma Pongrekun, calon independen, Pilkada Jakarta. Itu sih yang saya tahu. Oke. Yang keempat, ini berhubungan dengan Jakarta dan punya pengaruh, Pak Ahok. Wagubnya Pak Jokowi. Oke. Betul nggak? Ya, loh, itu mah bukan komentar orang, ini cuma mendeskripsikan jabatan. Iya, kan betul. Karena mulainya dari wagubnya Pak Jokowi kan. Betul, sesudah itu kemudian menjadi gubernur. Betul. Tapi mulainya dari apa? Mulai dari, menurut saya itulah pertama kali publik luas tahu ya sebagai wakilnya Pak Jokowi. Setuju. Oke. Berarti yang terakhir, Pak Jokowi. Pak Jokowi, family man. Beliau family man yang baik. Dan sekarang sedang menuntaskan, sebentar lagi akan selesai tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Iya. Amin.
Luar biasa nih jawabannya Pak Anies, itu membuat siapapun yang mendengarkan berpikir. Ya. Masa sih berpikir ya? Iya dong, karena justru ini hebatnya, karena kalau misalnya orang menjelaskan panjang lebar, ya dia cuma mendengarkan. Tapi kalau cuma satu kata gitu kan, itu membuat ruang untuk siapapun yang mendengarkannya untuk mencerna dan menginterpretasikan. Supaya imajinasi tumbuh gitu. Oke. Lo betul kan? Iya. Kalau iya. supaya kita bisa ruang untuk imajinasi tumbuh, ruang untuk kita bisa membayangkan gitu. Dan selalu tidak sederhana pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya, setuju. Ya. Dan ini Miss Mary, dengan figur-figur yang disebutkan, banyak lagi sebetulnya figur yang ada di sini. Kita semua bisa belajar. Iya. Belajar untuk melakukan dan belajar untuk tidak melakukan. Oke. Jadi dari setiap fenomena kita bisa lihat sambil lihat, oke, atas fenomena ini saya akan jadi inspirasi, saya akan kerjakan. Dan pada saat yang sama sambil lihat, ini fenomena yang saya tidak boleh kerjakan. Di situ pelajaran semua. Yeah. Jadi teladan itu dua aspek. Yeah. Teladan untuk ditiru dan teladan untuk jangan ditiru. Setuju. Itu pelajaran di situ. 2 pertanyaan terakhir buat Pak Anies. Waduh. Pertama, kalau Pak Anies bisa menjadi seseorang selama 1 hari, pengen jadi siapa dan kenapa? Saya pengen jadi tenaga medis yang menyelamatkan orang-orang yang kondisinya sulit, berat, dan di ambang batas. Saya terinspirasi ini dari pengalaman saya bertugas di Jakarta. Tugas di Jakarta itu ukurannya besar. Tapi Tuhan mentakdirkan bahwa di saat saya bertugas terjadi pandemi COVID. Dan pandemi COVID itu menempatkan saya dalam situasi sering sekali berhadapan dengan keputusan-keputusan yang sulit. Situasi-situasi yang sulit. Dan itu pengalaman kepemimpinan yang luar biasa. Bayangkan Miss Mary, saya mimpin 200.000 orang, mengelola 11 juta penduduk di saat pandemi terburuk dalam peradaban modern manusia. Gak terbayangkan tuh. Anggaran hilang 40% lebih. Gone. Take home pay harus dikurangin secara signifikan, luar biasa pada masa itu. Lalu berhadapan dengan pemerintah pusat yang pada masa awal-awal pandemi tidak bersahabat langkah-langkahnya terhadap penanganan, itu rumit sekali. Nah, saya bersyukur dalam situasi itu saya berada bersama dengan para heroes. Siapa hero itu? Hero-hero adalah tenaga-tenaga medis. Yang di saat situasi seperti itu mereka terus berada di garda terdepan. Di saat-saat seperti itu mereka terus bekerja menyelamatkan nyawa. Di balik tenaga medis ini ada tenaga damkar, ada tenaga satpol PP, berderet tuh. Jadi kalau saya diberi kesempatan menjadi seorang, saya merasa berada di situ. Itu memberikan sebuah kepuasan luar biasa. Jadi beberapa kali saya bertemu dengan orang yang menceritakan masa pandemi yang sulit. Lalu saya katakan saya bersyukur. Karena pada saat saya mengelola Jakarta, saya bersama-sama dengan para heroes ini. Mereka lah hero yang sesungguhnya di depan sana. Kalau Miss Mary ada kesempatan jalan kapan-kapan ke jembatan penyeberangan di Jalan Jenderal Sudirman, ada jembatan penyeberangan Pinisi. Di situ nanti Miss Mary akan lihat ada satu plakat besar.
saya sengaja buat plakat itu di sana. Nama-nama hero, the fallen hero. Semua nama-nama yang pada saat bertugas itu mereka menghibahkan nyawanya untuk menyelamatkan warga Jakarta. Nama-namanya ada semua di situ. Itu our hero. Jadi saya selalu punya rasa hormat. Saya tidak mengira ditanya ini, tapi ketika saya ditanya, saya kepengen bisa berada di situasi seperti itu, di mana semua orang menyampaikan terima kasih tanpa pernah lihat wajahnya. Miss Mary jangan bayangin seperti sekarang, semua masker benar tertutup. Oke, mau bilang terima kasih juga nggak lihat yang dibilangin terima kasih itu yang mana. Semuanya sama, semua pakai APD lengkap, semuanya kelihatan kayak robot di mata pasien, di mata yang ditolong. Oh, these are our heroes. Itu Miss Mary. Wow. Thank you untuk jawabannya. Saya juga tidak pernah menyangka akan mendapatkan jawaban seperti apa yang baru saja Pak Anies gambarkan. Karena kadang-kadang kita nggak pernah terpikir sampai seperti itu. Tapi kita sangat mensyukuri bahwa masa-masa itu udah kita lalui loh, sudah kita lewati, dan kita itu berkat jasa orang-orang yang tadi membantu. Dan ini ya Miss Mary, itu masa di antara banyak hal tugas sebagai Gubernur Jakarta, seringkali kita lupa pada periode yang paling mencekam di dalam sejarah modern kota ini. Dan saya pernah ditanya situasi-situasi paling sulit apa? Paling sulit itu adalah ketika kita harus ambil keputusan, sementara kewenangan kita terbatas, sementara yang punya kewenangan berbeda pandangan dalam penyelamatan. Saya cerita dikit ya soal ini, Miss Mary. Saya kebetulan aktif di sebuah forum wali kota dunia, namanya C40, dan di sana saya menjadi wakil ketua steering committee. Ketuanya adalah wali kota London, Sadiq Khan, kemudian wakilnya Anies dan Gubernur Jakarta, dan Keiko, Gubernur Tokyo. Nah, ketika masa pandemi awal muncul, kami itu video call wali kota sedunia ini, mendengarkan pengalaman para wali kota di berbagai tempat. Itu sudah mulai bulan Januari 2020. Jadi bayangkan saya Zoom meeting malam dengan wali kota Korea, Seoul, Teheran, Milan, yang mereka dengan bercucuran air mata menceritakan kondisi yang mereka hadapi. Wali kota Milan itu menceritakan emosional sekali, gimana tenaga medis di tempat kami itu bertumbangan, dan bagaimana harus mengambil keputusan mana yang karena antrian di rumah sakit udah nggak cukup, hall udah penuh. Nah, kemudian kita semua wali kota kalian tuh ngikutin, dan kami semua tuh pengen tahu apa yang harus kami kerjakan gitu. Kalau nanti sampai kejadian tempat kami gitu. Itu Januari Februari itu. Dan Zoom meeting itu barangkali tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali tuh kita berbagi pengalaman. Dan ini semua kan mengagetkan bagi semua, nggak ada yang bersiap-siap gitu. Nah, sekarang bayangkan saya malam diskusi begitu, siang saya harus bertemu dengan berbagai macam pihak pemegang kewenangan yang bilang jangan khawatir, it's okay, bangsa kita ini aman kok, kita hidup dengan segala macam cerita A, B, C, D, F, G. Ini 2020, baru setahun kemudian 2021 kesadaran mulai muncul di tingkat pemerintah. Tapi tahun 2020 itu berat sekali, dan kita yang di Jakarta ini yang kita beruntung mendapat kesempatan bertukar pikiran dengan berbagai pihak, itu merasa ini harus kerjakan. Nah, ini situasi yang menantang di masa-masa itu. Mudah-mudahan saya ada kesempatan sekarang, ada waktu, saya banyak merefleksikan untuk mudah-mudahan bisa mendapatkan semacam pengalaman-pengalaman yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk generasi mendatang. Mudah-mudahan kita nggak malam ini lagi. Tapi apa lesson learned memimpin dalam situasi krisis, memimpin di dalam situasi penuh dengan ketidaktahuan. Dan itu juga ya Miss Mary,
satu periode di mana itu tes, seluruh dunia ini mengalami tes. Tes apa? Tes pemimpin politik. Pemimpin politik diuji. Mana pemimpin politik yang menghormati sains dan mana yang tidak. Mana pemimpin politik yang mau menghormati ilmu pengetahuan dan tidak di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan mana yang mau mendengarkan kata ahli. Karena dalam situasi krisis dan kegelapan begitu, maka cahaya penerangnya adalah ilmu. Itu adalah penerang di dalam suasana kegelapan itu. Kalau kita tidak menggunakan ilmu, maka kita akan bereksperimen dengan segala macam cara. Tapi kalau kita pakai ilmu, kita dudukkan. Wah, banyak ceritanya, misalnya nanti itu khusus dah, panjang waktunya. Setuju, thank you. Pertanyaan terakhir buat Pak Anies, karena Pak Anies punya hati dan cinta yang sangat besar untuk Jakarta. Pak Anies juga punya suara dan influence yang sangat bisa menggerakkan jutaan orang, khususnya warga Jakarta. Jadi pertanyaan terakhir saya, apa wisdom yang bisa Pak Anies berikan kepada kami semua, warga-warga Jakarta yang bentar lagi akan melaksanakan Pilkada Jakarta? Gini, apa pesan tapi kan gini, Miss Mary, pilkadanya kan seluruh Indonesia nih sekarang, betul kan? Pilkadanya seluruh Indonesia. Nah, dalam pemilihan ini di semua tempat, maka ketahuilah apa yang menjadi nilai yang dipegang, yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Jangan bertanya tentang apa yang akan dikerjakan, karena bertanya tentang yang akan, yang menjawabnya akan menjawab sesuai dengan keinginan pendengarnya. Yang mengatakan tidak bisa membawa bukti, yang mendengarkan tidak bisa membantah dengan bukti, karena semuanya sifatnya akan. Tanyakan apa yang sudah dikerjakan. Jadikan itu prediktor atas apa yang akan dikerjakan. Bila dulu berhadapan dengan situasi ini, langkah Anda adalah itu, maka besok langkah Anda juga akan seperti itu. Itu kan rumus sederhana dalam psikologi. Your past behavior is the best predictor of your future behavior. Perilaku di masa lalu adalah prediktor terbaik atas perilaku di masa depan. Jadi bagi rakyat sekarang ini, bertanyalah tentang yang sudah dikerjakan. Apa yang kemarin dikerjakan? Rekam jejaknya dilihat, rekam jejaknya ditanya, rekam jejaknya dibandingkan, rekam jejaknya ditelisik. Karena itu adalah yang sudah dikerjakan. Dan itu ada buktinya. Yang mengerjakan bisa membuktikan, yang bertanya juga bisa membawa bukti, karena sudah. Tapi kalau kita fokus pada akan, besok akan ini, loh, yang mengatakan, dan kita udah pernah merasakan akan, misalnya nih, saya mau bikin mobil, saya akan bikin mobil, nggak kejadian mobil, ya bisa protes juga kita, betul nggak? Akan itu nggak bisa namanya juga akan. Yang mengatakan tak berubah bukti, yang mendengarkan juga tidak bisa membawa bukti untuk membantah atau menyetujui. Jadi pesan saya pada semua, fokuslah pada tiap-tiap kandidat di seluruh Indonesia. Lihat yang sudah dikerjakan, tanyakan, bandingkan, lalu lihat sikapnya kemarin. Tanyakan kenapa sikapnya ini, kenapa tidak itu. Karena itulah yang kemudian bisa menjadi rujukan. Bila kemarin ketika memegang kewenangan, maka memberikan proyek-proyek pada keluarganya, pada sanak saudaranya, ya besok akan begitu lagi. Tanyakan itu, kan ada buktinya. Bila kemarin bersih, tidak pernah ke nepotisme, ya besok juga nggak akan nepotisme, kira-kiranya begitu. Kredibel untuk mengatakan besok nggak nepotisme. Tapi kalau kemarin penuh dengan nepotisme, ya besok juga kemungkinan besar akan terjadi nepotisme juga. Itulah sebabnya mengapa rekam jejak itu yang jadi perhatian. Jadi pesan saya kepada semua, jangan terlalu banyak tanyakan.
Apa yang akan Anda kerjakan? Ya semua bisa ngarang, itu namanya pelajaran mengarang, bukan? Iya. Tapi ini jadi bahas nih panjang. Cuma kadang-kadang nanti suka menggelitik netizen kan katanya Pak Anies orang tua tuh yang cuma ngomongin masa lalu. Kalau anak muda kan ngomonginnya masa depan. Jadi begini, jangan balik-balik dulu depannya apa gitu. Misi visinya dituliskan. Misi tuliskan. Nah, tapi semua harus menyusun tentang rencana kerja. Ya, tapi rencana kerja ini akan bisa terlaksana apa tidak, lihat rekam jejaknya. Yeah. Jadi, jangan kemudian tidak punya misi, tidak punya program. Program harus ada. Namanya juga nantinya akan bekerja selama 5 tahun. Yeah. Harus ada programnya, jelaskan programnya. Yeah. Tapi pertanyaannya, saya udah dengar program ini nih. Oke. Saya mau tanya, dulu program Bapak apa? Dulu yang Bapak kerjakan, yang Ibu kerjakan apa? Yeah. Sehingga program yang Bapak sudah katakan ini akan terlaksana. Setuju. Dengan begitu, semua yang disusun sebagai program, sebagai rencana jalan. Yeah. Tapi kalau nggak tengok kemarin, setuju. Program, jadi Bapak akan apa lagi? Semuanya bisa dikerjain. Yeah. Nah, misinya dituliskan, misinya disampaikan, visinya dijelaskan. Tapi itu semua hanya kredibel kalau ditopang dengan bukti rekam jejak. Ya. Tanpa itu rekam jejak. Setuju. Itu kenapa? Karena kita akan memilih orang untuk memegang sumber daya dari negara. Ya. Kalau saya ketemu dengan anak muda yang baru lulus SMA, baru lulus kuliah, maka saya akan menanyakan potensi dia dengan sederhana. Selama Anda kuliah, waktunya dipakai untuk apa saja? Kalau waktunya dipakai untuk dirinya saja, ya besok juga akan begitu. Tapi kalau waktunya dipakai untuk ngurusi organisasi, ngurusin teman-temannya, kerja sosial, kerja kemasyarakatan, ya besok juga akan begitu. Yeah. Jadi walaupun anak muda, dia bisa ditanya, anak muda punya mimpi tinggi, punya mimpi macam-macam. Mimpi itu ditopang dengan apa? Dengan rekam jejaknya. Anak kuliah sudah punya rekam jejak. Jadi mimpi ada, cita-cita ada, tuliskan itu. Bagi publik menilainya kredibel apa tidak ini? Dengan lihat rekam jejaknya. Thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sama-sama. Seperti janji saya, Pak Anies boleh tanya satu pertanyaan. Gini, Miss Mary, jika Miss Mary menjadi wakil Indonesia di dunia, maka apa yang Miss Mary akan sampaikan sebagai potret Indonesia hari ini? Oke. Kalau saya punya kesempatan, saya akan menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia itu berbeda. Ini adalah tempat bukan hanya janji, ini sudah kita lakukan dari sejak Indonesia berdiri. Kita itu punya beragam, pulau kita beragam dari ujung ke ujung. Luasnya itu nggak kalah sama luasnya Amerika sebenarnya. Kita punya penduduk yang juga sekarang nomor 4 di dunia, 280 juta penduduk. Kita punya culture, kita punya resources, sumber daya alam yang sudah tidak diragukan lagi, yang sebenarnya diincar oleh dunia. Bukan hanya ada di tanah, yang ada di laut pun juga menjadi incaran negara-negara yang ada di sekitarnya. Tapi di balik semua itu, satu hal yang selalu kita punya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu adalah satu pegangan. Unity in Diversity itu bukan satu hanya slogan yang keren, tapi itu dari dulu pun sebelum ada modernisasi internet itu sudah dilakukan dan dilaksanakan di Indonesia. Bagaimana kita semua punya satu tujuan, beragam, toleransi. Di saat sekarang dunia di tempat lain mungkin semua pemimpinnya membangun tembok, di Indonesia kita masih bisa membangun jembatan gitu. Keren. Dan disitulah yang saya katakan ini bukan hanya kata-kata tapi contoh nyata. Dan salah satu alasannya kenapa saya bangga banget, kenapa salah satu contohnya baru-baru ini Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia. Dan ini menjadi salah satu kunjungan terpanjang dan terlama
Kenapa? Karena di Indonesia ini beliau bisa melihat bagaimana Masjid Istiqlal bisa berhadapan dengan gereja katedral, dihubungkan dengan jembatan toleransi, bagaimana diversifikasi itu benar-benar bisa dirasakan dan dilaksanakan dan dilakukan. Gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin bisa tunjukkan kepada dunia, bahwa masih banyak potensi yang Indonesia bisa lakukan. Tidak sempurna karena tidak ada satu negara yang sempurna, tapi Keren. orang-orangnya punya kecintaan yang sangat besar untuk memajukan negaranya. Top. Iya. Keren. Terima kasih. Thank you. Dan ini juga reflektif. Kita dengan segala macam tantangan yang ada di negeri ini, kita jangan pernah berhenti untuk mencintai Indonesia. Dan mencintai itu artinya ya kita punya rasa memiliki. Dan kalau punya rasa memiliki, maka kita mau berbuat banyak untuk Indonesia kita. Ini yang kita jaga sama-sama. Miss Mary, makasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Anies.